87. Isabel ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ravindra tidak memberikan dia kesempatan. Dia dengan satu tangan memegang tangannya dengan erat dan kakinya menahan Isabel dengan keras. Satu tangannya terus-menerus meraba Isabel. Isabel hampir putus asa. Mengapa bisa terjadi hal seperti ini? Kemarin, pada saat di kampung masih baik-baik. Kenapa sampai ke sini sudah berubah lagi? Isabel tidak tahu bahwa Ravindra sehebat ini. Baru saja dimulai, dia sudah merasa sangat tidak enak. Lihat, tubuhmu lebih penurut dibanding mulut kamu. Ravindra tersenyum nakal. Sepertinya kamu juga sudah tidak sabar untuk melakukan tugas suami istri. Jujur apanya? Isabel merasa dia sudah tidak tahan. Bajingan. Ravindra, kamu memang bajingan. Ravindra merasa Isabel jauh lebih lembut dibanding pada saat dia menggendongnya. Isabel adalah milikku, tidak boleh dimiliki pria lain. Isabel akhirnya mendapatkan kebebasan. Dia ingin marah, tetapi tidak tahu marah siapa. Pada saat melakukannya, tubuhnya tidak menolak. Tiba-tiba dia merasa sedikit malu. Gerakan Ravindra sangat lembut, takut melukainya dan anaknya. Tidak tahu kenapa, Isabel mengingat pada saat malam dia salah kamar. Ravindra memperlakukannya seperti ini. Apakah dia? Tidak tahu kenapa, Isabel merasa sedikit senang. Asisten pribadinya membantu dia membersihkan tubuhnya dan memutuskan helaian Isabel. Melihat asistennya membuat Isabel menjadi semakin malu. Tiba-tiba terfikir sesuatu dan memegang tangannya. Suruh dokter datang dan periksa anakku. Aku baru bisa tenang. Nyonya, dokter sudah tiba. Setelah aku membersihkan tubuhmu, kamu sudah bisa memeriksa. Asistennya berkata, "Di mana Ravindra?" Isabel terpikir Ravindra langsung pergi pada saat selesai. Maka dari itu, dia mencarinya. Bajingan itu meninggalkan benih di tubuhnya. Setelah itu pergi. Apa maksudnya? Direktur? Asistennya menggigit bibirnya dan tidak berani melihat Isabel. Isabel tahu bahwa asistennya tidak berani mengatakannya. Maka dari itu, setelah mengganti pakaian, dia mencari Ravindra. Isabel hampir sampai ke ruang kerja. Baru saja dia mau mengetuk pintu, dia sadar bahwa pintu tidak terkunci dengan rapat. Ada suara perempuan terdengar dari dalam. Ravindra, akhirnya kamu mengingatku. Apa kamu tahu betapa kangennya aku kepadamu? Ravindra menjawab dengan singkat. Suara itu, Ravindra mengizinkan dia mengatakan hal itu. Sepertinya hubungan mereka tidak biasa. Dia sudah menyukai orang lain. Mengapa melakukan hal itu kepadanya? Isabel merasa sangat kesal. Ravindra, apa maksudmu? Baru saja bangun dari tempat tidur, kamu mencari wanita lain. Apa aku bagi kamu sangat lucu? Aku masih mengira bahwa mungkin aku adalah orang spesial. Ternyata aku sangat tidak berarti. Isabel memegang tangannya. Dadanya terasa sangat kosong. Isabel, kamu kenapa? Mengapa
kamu merasakan hal ini. Sangat aneh, mengapa ada rasa seperti ini? Kamu dan dia adalah suatu kesalahan. Mengapa air mata mengalir, hidung terasa sesak? Benar, pasti karena Ravindra menyiksa kamu tadi, dan aku merasa sedih. Tetapi mengapa hatiku sakit? Isabel, kamu sungguh kekanak-kanakan. Kenapa kamu sakit hati? Dia bukan milikmu, dia milik wanita lain. Jangan pikir karena dia baik kepadamu, kamu boleh meminta lebih. Dia baik kepada kamu hanya karena kamu mengandung anak. Isabel, buka matamu lebar-lebar. Pria ini bukan milikmu. Pada saat Isabel memikirkan ini, tiba-tiba dia merasa sesak. Saat ini asistennya juga datang. Baru saja dia ingin mengatakan sesuatu, Isabel mengelap air matanya dan berkata, "Aku berubah pikiran, aku ingin pergi ke dokter." Setelah mengatakan hal ini, dia meninggalkan ruang kerja. Asistennya bingung dan segera mengejarnya. Masalah majikan, asisten tidak berani ikut campur. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, dia berkata, "Nyonya tenang saja, Anda dan anak Anda sangat sehat. Jika melakukan hubungan suami istri pada saat yang tepat sangat baik untuk janin." Isabel tersenyum terpaksa. Dia tidak tahu bagaimana harus meresponi kata-kata seperti ini. Hubungan suami istri. Setelah selesai langsung pergi. Apakah ini juga hubungan suami istri? Saat itu suara langkah kaki dari belakang. Walaupun Isabel tidak menoleh, dia tahu itu adalah Ravindra. "Malam ini aku tidak pulang, kamu tidur duluan saja." Perkataan ini sangat dingin dan dia langsung pergi. Isabel melihat Ravindra dan kembali marah. Apa maksudnya ini? Tidak ingin mengakui apa yang sudah dilakukannya. Mungkin takut aku jatuh cinta kepadanya. Tidak akan, aku tidak seperti itu. Asal anak ini bisa lahir dengan lancar, aku akan meninggalkan keluarga ini dan meninggalkan dia. Isabel tidak menjawab Ravindra. Mungkin dia juga tidak perlu responnya. Ravindra tidak mendengar jawaban Isabel, membuat dia semakin marah. Apakah dia sangat benci berhubungan dengannya? Baru saja Ravindra sampai di kota ini beberapa hari, dia sudah seperti ini. Ravindra tidak melanjutkan perkataannya, membanting pintu dan pergi. Isabel berdiri dan berjalan ke kamarnya. Semua spray sudah diganti. Isabel berbaring tempat tidur tetapi tidak bisa tidur. Walaupun dia bilang tidak peduli, tetapi dia tidak dapat menahan dirinya untuk menebak kemana Ravindra pergi. Bertemu dengan wanita tadi. Isabel tidak bisa tidur dan main HP di kamar. Tiba-tiba satu pesan masuk. Gambar yang tidak jelas menusuk hati Isabel. Walaupun foto itu tidak jelas, tapi bisa dipastikan foto itu adalah foto Ravindra sedang minum dengan seorang wanita. Ternyata, Isabel, kali ini kamu sudah boleh putus asa bukan? Ravindra sudah mengatakan kepadamu, ini hanya pernikahan kontrak bukan? Dia dan kamu hanyalah hubungan kontrak. Di luar dia mempunyai wanita lain. Dia baik kepada kamu karena kamu mengandung anaknya. Hanya sementara.
Setelah anak ini lahir, semua akan kembali ke awal. Isabel menarik nafas panjang, tetapi air matanya kembali mengalir. Ravindra, kita hanya pernikahan kontrak. Tapi mengapa kamu melakukan ini kepadaku? Mengapa kamu masih sangat baik kepadaku? Membuat aku semakin menyukaimu. Pada saat aku mempercayaimu, kamu menggunakan cara ini membuat aku sadar akan statusku. Sebenarnya kamu bisa tidak seperti ini. Kamu hanya perlu mengatakan satu hal. Aku tidak akan mendekatimu. Baiklah, mungkin hanya aku yang terlalu banyak berpikir. Mulai saat ini, aku tidak akan merepotkan kamu lagi. Terima kasih karena telah membantuku menyelesaikan masalah keluargaku. Isabel mematikan HP-nya, memaksa dirinya untuk tidur, tetapi tidak bisa tertidur. Di samping itu, Ravindra sedang di bar. Dia berkata, aku sudah datang. Kamu bisa mengatakannya. Ada apa dengan Isabel dan Vincent? Satu sosok tubuh muncul di hadapannya. Kamu? Ravindra sedikit terkejut. Pesan yang dia dapatkan dari ruang kerjanya tertulis, jika ingin tahu tentang Vincent dan Isabel, mari bertemu di bar. Jennifer sangat senang. Ravindra, akhirnya kita bertemu lagi. Setelah melihatnya, Ravindra langsung ingin pergi. Jennifer tidak berencana untuk mencegah Ravindra. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang mereka bicarakan? Ravindra langsung berhenti. Malam ini aku traktir kamu. Jennifer tersenyum puas melihat Ravindra. Asalkan kamu minum anggur ini, aku akan memberitahukan kepada kamu. Kamu pasti tahu masalah Vincent. Sangat sulit mendapatkan informasi tentang dia. Jika mereka tidak katakan, kamu akan sangat sulit mengetahui apa yang mereka bicarakan. Mata Ravindra bagaikan api, melihat Jennifer dengan dingin, tetapi keinginan tahunya memenangkan segalanya. Ravindra mengambil anggur dari tangan Jennifer, orang yang sedang bersembunyi, memfoto dan mengirimkan kepada Isabel. Ravindra, mengapa kamu sangat peduli kepada Isabel? Bukankah setelah dia melahirkan, semua akan selesai? Jennifer terpesona melihat wajahnya, berkata dengan pelan, setelah dia melahirkan, kamu harus meminta dia kembali ke posisinya. Dan kita memulai kembali ya, Ravindra. Aku tidak dapat hidup tanpa kamu. Jennifer mengulurkan tangannya, ia menyentuh wajah Ravindra. Tetapi tangannya dipukul dengan keras oleh Ravindra. Dina, kesabaranku ada batasnya. Ravindra menjawab dengan dingin. Kalau dia terus meneruskan perkataannya, dia bisa melakukannya hal yang lebih kejam. Jennifer berkata dengan sedih, baik, jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahukan kepadamu.